Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran laka ya Allah wa sholatan laka ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Guru saya, sahabat saya, sekaligus teman karib saya, Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, yang saya banggakan, saudara-saudara dari Kementerian Pendidikan yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah di bulan puasa hari yang ke berapa ya? Keberapa? Saya janjinya lagi ngetes sampean aja. Kira-kira yang diiling-iling nemen apa orang? Ya, kita masih diberi kesempatan sehat dan mudah-mudahan di fase kedua Yaumur Rahmah kita betul-betul akan memiliki sikap kasih sayang kepada sesama kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mestinya cukup lah dengan yang disampaikan oleh Mas Fikri, cukup detail, cukup gamblang, dan itulah kebanggaan kita punya wakil yang betul-betul tahu tentang ruh pendidikan. Jadi kalau dia tidak tahu tentang ruh pendidikan, bukan dari kepala sekolah, bukan dari guru, mana mungkin akan bicara soal pendidikan. Ini maka sekali lagi itulah pentingnya punya wakil yang harus dijawab-jawabkan. Kita lagi ngomong fakta yang ada hari ini. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Mas Fikri itu sebetulnya sangat membantu saya dengan beberapa hal, antara lain pertama terkait dengan P3K. Kemarin saya baru disilaturahmi ini, bukan di demo, bukan ya, disilaturahmi oleh P3K yang non passing grade. Karena kelompok guru honorer itu banyak sekali Mas Fikri. Sebelum tahun-tahun sebelumnya itu ada GTK 35+, ada GTK passing grade, ada macam-macam lah. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Fikri sudah jelas dan ini bisa menjadi bahan informasi buat panjenengan semua. Sehebat apapun seorang bupati, sepinter apapun, meskipun dia memiliki ilmu entrepreneur yang sangat luar biasa, tapi yang namanya PKD ya sama ngomong-ngomong. Sementara kita diminta pendataan yang paling akhir nanti tanggal 10 Mei 10 Mei atau 10 April, lupa saya. Betapapun sekian banyak data yang kita sampaikan kepada Kementerian Menpan RB, kalau DAU tetap gitu-gitu aja ya, tetap kita nggak bisa untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dari teman-teman. Nah, ini salah satu yang bisa membantu kami. Selanjutnya perlu saya informasikan Mas Fikri, kalau kemudian IPM Kabupaten Tegal itu tahun 2022 hanya 69,53, sementara Jawa Tengah 72,25. Tetapi dari hasil analisa saya secara pribadi, ini masih kurang fair. Kenapa? Lihat bahwa IPM ini antara lain data dari Dukcapil yang kemudian disadap dari BPS.
Sementara saya mau nanya sama penjenengan mengupdate data keluarga itu berapa lama? 10 tahun kadang nggak diupdate Pak. Sehingga di situ anaknya masih SD terus. Padahal sudah S2 dia. Saya buktikan kemarin. Termasuk saya sendiri. Anak saya sudah mahasiswa semua, tapi di data keluarga itu masih SD, masih MI. Karena update data keluarga ini kan antara lain ketika salah satu keluarganya sudah misal sudah bikin kakak sendiri, saya mengupdate data keluarga, daftar keluarga itu baru tahun 2022 akhir, ketika saya mantu, kemudian anak saya mau bikin kartu keluarga, baru kemudian saya ganti kartu keluarganya. Insya Allah kalau Kabupaten Tegal update data keluarga per tahun, IPM pasti akan meningkat. Karena data yang real lulusan S2 juga sudah banyak sekali. Bahkan doktor juga banyak. Dengan anggaran dari pemerintah daerah tentang Yuk Sekolah Money, APS angka putus sekolah, ini saya yakin rata-rata pendidikan itu sudah di tingkatan SMP. Tapi karena data keluarga, daftar keluarga itu masih kecil seperti itu, maka ya tentu saja IPM kita sangat rendah. Ini yang perlu kami sampaikan. Bapak Ibu, saya tidak perlu bicara banyak, tetapi hari ini saya ingin menegaskan, kalau bisa hari ini coba kita temukan dari narasumber yang ada untuk bisa kita menemukan di mana sih gendai mandi. Kalau Pak Menteri mengatakan bahwa kurikulum merdeka ini sebagai solusi mengatasi learning loss. Coba. Kurikulum merdeka untuk mengatasi learning loss itu di mana? Karena mohon maaf, dengan banyaknya tawuran, kemarin saya di demo Pak. Bahkan tuntutannya luar biasa. Kepala sekolah turun, usulkan kepada Cadin agar kepala SMK yang ada tawuran turun. Sekolah swasta yang ada tawuran cabut izin operasionalnya. Saya sampaikan, kalau begitu sama artinya penjelasan menimbulkan demo baru. SMP swasta yang kemudian terlibat tawuran, izin operasionalnya harus dicabut. Begitu saya cabut, sekolah itu demo lagi berserta dengan wali muridnya. Akan muncul demo baru. Sayangnya waktu itu nggak ada tuntutan kepala dinas turun. Wah, saya senang kalau kepala dinas turun, iya akan langsung saya realisasikan. Saya akan turun dari lantai 2. Ketika kami bicara beserta dengan anggota dewan di ruangan Banggar saat itu, ada yang menyampaikan ini gara-gara kurikulum merdeka. Sehingga mereka dengan bebasnya, anak-anak dengan enjoy-nya merdeka. Merdeka belajar dimaknai gelem belajar ya kena, ora ya kena. Belajar di sekolah ya kena, di jalanan ya kena. Dimaknai sempit kayak begitu. Akhirnya ada beberapa yang mengatakan ini gara-gara kurikulum merdeka. Di samping ada salah pengertian juga, Bapak Ibu guru ini terlalu sibuk dengan PNM.
Wong sibuk bae nyatane PMM di Kabupaten Tegal. Iya, jadi mereka sibuk. Dan mohon maaf, bapak-bapak dari Kementerian, Tegal itu jangan disamakan dengan Jakarta. Penguasaan IT dari para guru ini ya semono-mono. Maka kalau Pak Fikri tadi menyampaikan bagaimana dengan di Papua, bagaimana dengan di daerah-daerah pedalaman lain, dulu ketika COVID-19, proses pelaksanaan pembelajaran dengan daring Tegal itu yang paling bedul, Pak. Sampai saya diundang Pak Jumeri waktu itu, Dirjen Dikdasmen. Kenapa? Karena semuanya pakai daring. Tegal itu pakai luring. Kenapa? Ya ketika saya turun ke bawah, kalau semuanya daring, nggak mungkin. Maka akan ada beberapa peserta didik yang tidak mendapatkan hak untuk menerima pembelajaran. Nah saat itu bayangkan sinyal di Kabupaten Tegal, beberapa daerah memang blank, tidak ada. Jadi negara Pak Fikri, desa Odgal, kalau dipaksakan daring, mau daring seperti apa? Ada beberapa daerah yang gurunya juga sama sekali belum menguasai itu, maka saya paksakan, saya beranikan daring dan luring tetap meskipun COVID, kita dengan proses pembelajaran yang kita kemas dengan cara-cara yang ternyata ditiru oleh kementerian itu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi coba rekan-rekan temukanlah ya, gimana sih kurikulum Merdeka ini bisa mengatasi learning loss, atau bahkan dengan kurikulum Merdeka akan bisa menumbuhkan tawuran di Kabupaten Tegal. Temukan, karena kemarin itu Kabupaten Tegal dihebohkan, Mas Fikri, sampai ada satu korban yang meninggal karena tawuran ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, belajar dan belajar untuk menemukan manual kurikulum Merdeka. Jadi sosok kurikulum Merdeka, judul kurikulum Merdeka seperti apa, apalagi dikaitkan dengan statement Pak Menteri yang itu sebagai solusi untuk mengatasi learning loss. Semoga kesiapan, kesemangatan panjenengan menghadiri kesempatan ini ya dapat pahala tak mesti ya. Tapi lebih membekali diri kita menjadi seorang pendidik yang betul-betul mampu menghantarkan peserta didik menjadi peserta didik yang berakhlakul karimah khususnya. Kalau bicara soal akhlakul karimah, tentu agama ada di sana. Mohon dukungan, kami sedang menyiapkan aplikasi Sibakti untuk guru, wali murid, dan murid itu tahu apa yang dilakukan murid selama 24 jam itu terpantau oleh guru dan wali murid. Jam 8 malam dia sedang ngaji di mana akan bisa terpantau. Maghrib dia sholat di musola mana, daftar musola Kabupaten Tegal, database-nya sudah ada, akan terpantau. Jam 4 itu bal-balan di mana akan bisa dilihat. Kemudian jam 1 bolos larinya kemana, terdeteksi. Insya Allah aplikasi Sibakti ini karena dibuat oleh putra daerah sehingga harganya sangat-sangat murah sekali.
hanya 500 rupiah kok. Hanya 500 rupiah. Duit yang nggak dipakai oleh panjenengan di rumah itu pakai geludung itu. Pertama itu, yang kedua, insya Allah kami melalui KKDPI ini sedang kalau Kementerian Agama kemarin wajib hatam arba'in nawawi, wajar agama. Tapi kami insya Allah tidak muluk-muluk. Kami ingin menerapkan lulusan SD hafal juz 30. Nah, ini sudah mulai dibikin silabusnya sehingga kelas 1 surat apa saja, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sampai kelas 6 itu sudah sampai amma yatasa'alun. Semoga cita-cita baik ini sekaligus untuk membangkitkan ruh pendidikan di Kabupaten Tegal dan betul-betul menciptakan golden age di masa yang akan datang. Terima kasih pada Mas Fikri atas sumbangsihnya, sumbangsih pemikiran, sumbangsih ya yang menunjang pemikiran itulah ya, sarana prasarana, PIP dan lain sebagainya, semua adalah kontribusi Komisi 10 untuk kepentingan pendidikan di Kabupaten Tegal. Semoga itu adalah jariah yang kelak akan bisa menyertai Mas Fikri berada di Raudhatul min Riyadil Jinan. Biasanya kan ya gitu, kalau sudah meninggal doanya cuma itu ya. Saya pikir itu dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.